Sebelum kita mulai asistensi pada pagi menjelang siang hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan asistensi mengenai praktikum formulasi teknologi sediaan steril. Untuk materi praktikumnya, kita ada 7 modul, tapi hanya ada 6 yang akan dipraktikumkan. Ya, nanti ada percobaan pertama yaitu sterilisasi alat, kemudian percobaan kedua adalah uji wadah gelas untuk injeksi. Percobaan ketiga ini kita lewati. Percobaan ketiga ini tidak dilakukan ya, teman-teman. Silakan dicatat, nanti lupa. Kemudian percobaan keempat, 5, 6, 7 dilakukan semua. Untuk praktikum steril kita hanya akan ada 3 kali tatap muka. Ya, jadi ada modul-modul yang digabungkan, yaitu modul 1 dan 2 itu menjadi satu pertemuan. Modul 4 dan 5 itu akan menjadi satu pertemuan. Modul 6 dan 7 itu juga akan menjadi satu pertemuan. Dicatat ya. 1, 2, 4 dan 5, 6 dan 7. Kemudian untuk tata tertib di laboratorium ya, kita tetap mengikuti protokol kesehatan di mana nanti satu kelas akan terbagi menjadi 3 golongan. Itu misalkan golongan B1, B2, B3, A1, A2, A3. Nanti setiap golongan pasti ada pembagian kelompoknya. Ya, pokoknya setiap kali di laboratorium itu maksimal 8 mahasiswa. 8. Tapi nanti bisa jadi nanti sekali di jadwal yang sama, artinya di jam yang sama, itu bisa langsung golongan A1, A2, A3. Tapi nanti 3 tempat yang berbeda gitu. Misalkan hari ini jam 7 sampai jam 10 kelas A gitu kan. Nah, nanti bisa saja A1 di lab steril, A2 di lab A2 di lab farmasetik, A3 bisa di lab farmakologi atau di lab biologi gitu. Nanti setiap lab akan diawasi oleh satu, misalkan A1 saya yang ngawasi, A2 misalkan asdosnya Mbak Yayu, A3 misalkan sama Mbak Evi sebagai asdosnya. Jadi ada 2 asdos untuk steril yaitu Mbak Yayu dan Mbak Evi. Ya. Jadi begitu. Itu teman-teman ya, nanti kalau ada jadwal A1, A2, A3 bareng jamnya itu bukan berarti satu lab. Pasti akan terpecah menjadi 3 lab karena kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ketika masuk memakai jas praktikum selama praktikum berlangsung ya, menggunakan masker dan sarung tangan. Oke, untuk masker kemarin sudah kesepakatan masker sarung tangan itu tidak disediakan oleh UPT atau lab, tapi teman-teman membawa sendiri-sendiri. Ya, kemudian untuk masker kemarin sudah kesepakatan dari Prodi ya untuk meminta masker gunakan masker medis. Karena sekarang corona semakin menggila gitu ya, semakin naik kurvanya, jadi kita tidak mau menggunakan resiko masker kain. Gitu. Ya, silakan gunakan masker medis. Silakan nanti setiap kelompok boleh patungan membeli masker medis. Tuh. Dan kan satu box bisa dipakai untuk beberapa anak gitu kan. Terus nanti kan bisa tidak hanya digunakan untuk praktikum ini saja. Bisa digunakan untuk praktikum FTS obat alam juga kan. Yang satu box isinya 50, nanti diatur saja sendirilah. Tuh. Jadi wajib menggunakan masker medis. Tidak masker kain. Sarung tangan itu bisa menjadi pilihan, boleh menggunakan, boleh tidak, tapi baiknya menggunakan sarung tangan. Kemudian jangan lupa tetap menggunakan name tag, karena untuk mudah kita menilai dan mengawasi. Karena kita pakai masker semua gitu ya, itu harusnya ada name tag-nya. Name tag-nya boleh menggunakan name tag yang sudah kalian punya, ya, name tag yang nama, kapan nama, atau apa KTM ya,
kartu tanda mahasiswa. Kalau misalnya itu ketinggalan gitu kan, pakai apa namanya kertas terus ditempel juga nggak apa-apa, bukan harus ada namanya. Karena kita biar tahu, oh si itu bekerja, si ini enggak, si itu diem aja, si ini yang mondar-mandir gitu. Itu juga, karena itu juga sebagai bahan penilaian. Kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak diperbolehkan mengganggu praktikan lain, bergurau dan bermain-main di lab. Tidak diperbolehkan makan, minum, dan atau menghisap permen selama permen itu saya gimana sih? Permen. Atau menghisap permen selama bekerja di lab. Jadi nggak boleh ngunyah permen, nggak boleh makan, nggak boleh makan, nggak boleh minum ya, atau nggak boleh menghisap permen. Kemudian membaca dengan cermat dan memahami petunjuk penggunaan semua peralatan sebelum menggunakannya. Jadi dibaca secara cermat petunjuk penggunaan alat yang ada yang mau kalian gunakan. Jika belum memahami, tanyakan kepada asisten, dosen, atau laboran. Selama menggunakan bahan, cek label pada wadah minimal 2 kali untuk memastikan kebenaran bahan yang diambil. Jadi cek ya, apakah label yang ada di dalam bahan, di luar kemasan, di dalam kemasan itu benar nggak bahan yang mau kita ambil. Kemudian mengambil bahan yang diperlukan secukupnya dan tidak diperbolehkan mengambilkan bahan kimia. Jadi gini, mengambil bahan secukupnya, ya. Kalau jangan sampai bahan yang sudah diambil terus dikembalikan lagi, karena itu bisa nanti terjadi kontaminasi bahan, ya. Jadi misalkan kalian hanya butuh berapa miligram, diambilnya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Dan tidak boleh mengembalikan bahan yang sudah diambil, karena itu resiko kontaminan. Siapa tahu malah bahannya bukan bahan itu yang dikembalikan. Jadi nanti laboran, dosen, dan asdos juga perlu mengawasi mahasiswa dalam mengambil bahan. Kalau misalkan kebanyakan, silakan ditegur. Kemudian tidak diperbolehkan memindahkan bahan-bahan keluar lab, kecuali atas izin laboran. Oke? Tidak boleh diperbolehkan memindahkan bahan-bahan keluar lab, kecuali izin dari laboran. Meletakkan tas dan buku-buku yang tidak dipakai di luar meja praktikum. Tas pasti di loker, gitu ya. Yang dimasukkan ke dalam laboratorium itu yang diperlukan saja. Jauhkan tangan dari wajah, mata, mulut, dan badan saat menggunakan bahan-bahan kimia dan atau peralatan lab. Segera cuci tangan setelah melakukan percobaan. Oh ya, untuk alatnya juga, kalau ini saya himbauan ya, bukan mewajibkan, himbauan untuk menggunakan face shield. Karena dosen juga akan menggunakan face shield, dosen juga akan menggunakan masker medis atau bedah, dan dosen juga akan menggunakan jas lab-nya itu bukan jas lab yang kalian pakai, tapi yang sampai ke bawah. Tuh. Karena kita tidak mau mengambil resiko terlalu besar ketika berinteraksi dengan kalian semua. Karena kita nggak tahu apakah dosennya yang suspek atau kalian yang suspek kan gitu. Jadi biar aman, kita saling melindungi diri kita sendiri saja. Ya. Jadi face shield itu sebagai himbauan, tapi kalau masker medis itu wajib. Jas praktikum juga wajib. Oke, kemudian pastikan peralatan yang digunakan bersih dan tidak rusak atau retak. Jadi dipastikan ketika kalian pinjam alat ya, jadi kalau mau pinjam alat itu dicek dulu alatnya. Sebelum laboran tanda tangan itu kalian cek dulu alatnya. Apakah alatnya sudah retak atau sudah rusak gitu. Dicek. Kalau misalkan alatnya tidak dalam kondisi baik, dikembalikan ke laboran. Takutnya nanti kalau udah pas gini, kalian sudah tanda tangan, kemudian pas mengembalikan kalian bilang, ini retak gitu, pas mau pinjam. Tapi kalian nggak ngomong ke laboran, maka akan menjadi tanggungan kalian. Nanti yang dituduh, ya ganti, orang ini retak, kayak gitu. Kenapa nggak bilang dari awal gitu ya? Bekerja dengan hati-hati ketika memanaskan bahan-bahan. Gunakan bantuan kain untuk membantu memindahkan wadah yang masih panas. Jangan mencelupkan glassware panas atau alat-alat gelas panas di air dingin, karena dapat menyebabkan glassware retak.
Biarkan dahulu di suhu ruang hingga glassware tidak lagi panas. Mengetahui letak dan prosedur penggunaan peralatan keamanan seperti pemadam api jika terjadi kebakaran. Kalau steril kayaknya nggak, bahan-bahannya nggak seserem kimia gitu ya. Jika terjadi kebakaran pada alat, segera cabut kontak peralatan dengan sumber listrik dan segera hubungi dosen atau laboran. Jika terjadi kecelakaan atau terluka, segera hubungi asisten dosen atau laboran untuk mendapatkan pertolongan. Setelah semua pekerjaan selesai, bersihkan alat yang telah digunakan dan meninggalkan lab dalam kondisi kembali bersih. Mohon diperhatikan simpan perhiasan, uang, dan barang-barang berharga lainnya. Kehilangan barang-barang tersebut menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan, gitu ya. Gitu. Kemudian untuk peraturannya tidak ada laporan sementara. Langsung laporan resmi. Jadi ini kita laporan sementara kita lewati, hanya ada laporan resmi atau laporan akhir praktikum. Ya, jadi kalian nggak perlu bikin laporan sementara. Tapi dengan catatan ada beberapa percobaan ya, seperti percobaan 4, 5, 6 dan 7 itu kalian sudah membuat formula dan itu pasti ada perhitungan tonisitas. Jadi malam sebelumnya atau sebelum praktikum, sebelum masuk lab, kalian harus sudah membawa perhitungan tonisitas. Jadi udah tahu kira-kira formula yang dibikin itu hipertonis atau hipotonis. Kemudian kalau misalkan iya perlu ditambahkan NaCl seberapa. Itu harus sudah sebelum masuk lab. Jadi masuk lab itu hanya melakukan praktikum saja. Gitu. Ya, dan menuliskan hasil praktikum. Oke. Kemudian pretestnya kapan? Pretestnya dilakukan H-1 sebelum praktikum. Dan itu pretestnya menggunakan edu. Ya, pretestnya ada dua bentuk, bentuk salah dan benar atau bentuk multiple choice. Setiap modul minimal ada 10 soal, minimal. Maksimal 15 soal. Kemudian apalagi ya? Oh ya, untuk menjelaskan prosedur kerjanya juga setelah pretest. Jadi pretest menjelaskan tata cara praktikum ya itu tidak di lab, kita melakukan secara daring atau online, pakai Zoom. Gitu ya. Terus saya jadi menjelaskan cara-cara itu enggak di lab, tapi sehari sebelumnya atau malam sebelumnya. Kemudian untuk praktikum selanjutnya akan ada post-test. Pokoknya setiap praktikum ada post-testnya. Post-testnya juga dilakukan setelah pretest dan diskusi. Berarti kan misalkan kalau modul 1 dan 2 berarti besok yang mau kalian kerjakan pertemuan kedua berarti ada post-test modul 1 dan 2 gitu ya. Paham ya maksud saya ya. Pokoknya setiap praktikum itu ada post-testnya. Post-testnya itu wawancara, interview langsung gitu. Kemudian nanti post-testnya per kelompok pastinya. Ya, nanti akan ada 2 asdos, jadi nanti saya juga akan dibantu oleh 2 asisten praktikum. Gitu. Ya, nanti pokoknya daring itu pretest, kemudian menjelaskan cara kerjanya, kemudian post-test itu daring semua, itu waktunya berurutan nanti. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk post-testnya ngapain? Post-testnya itu saya hanya pengen mengklarifikasi atau pengen tahu sebenarnya kalian itu paham nggak sih dengan apa yang kalian lakukan gitu. Setiap orang itu paham nggak sih dengan cara kerjanya, prosedur kerjanya, kemudian tujuan melakukan itu untuk apa. Jadi hanya ruang lingkup praktikum saja yang dipost-testkan gitu. Oke? Kemudian untuk laporan resminya atau laporan akhirnya seperti ini, ya, seperti solid non solid. Oh kalian juga belum praktikum solid non solid ya? Oh iya lupa. Jadi ada halaman judul, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran. Bab 1 ada pendahuluan, di mana ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan formulasi, manfaat formulasi. Kemudian bab 2 itu ada praformulasi, di mana nanti ada farmakokinetik, indikasi, kontraindikasi, efek samping. Ya,
Ini nanti gini, praformulasi itu kan tinjauan farmakologi bahan obat, ya enggak? Misalkan gini, farmakokinetik dari zat aktifnya gimana? Misalkan, oh zat aktif itu digunakan untuk antikoagulan, misalkan ditulis soal antikoagulan, farmakokinetiknya bagaimana? Terus indikasi obatnya untuk apa? Kemudian kontraindikasinya pada apa saja? Efek sampingnya yang terjadi apa saja? Itu di tinjauan farmakologi bahan obat. Kemudian yang kedua ada tinjauan sifat fisikokimia bahan obat. Misalkan di dalam satu formula itu komponennya atau zat tambahannya ada apa saja. Nah, setiap bahan itu dicek organoleptisnya. Kemudian dicek struktur kimianya seperti apa, berat molekulnya seperti apa. Kemudian ukuran partikel, bentuk, atau luas permukaan. Kemudian kelarutan, stabilitas, titik lebur, higroskopis, dan inkompatibilitas setiap bahan yang ada di dalam formula itu. Ya, dicek ini semuanya. Gitu. Kemudian yang ketiga, bentuk sediaannya apa? Apakah injeksi ataukah intravena? Bentuk sediaannya apa? Kemudian dosisnya berapa? Kemudian cara pemberiannya bagaimana? Ini masuk ke praformulasi. Kemudian yang ke B adalah formulasi. Formulasi nanti yang pertama, ada nggak permasalahan di dalam formula tersebut? Misalkan ternyata permasalahannya adalah formula tersebut dia hipertonis, misalkan gitu, atau hipotonis. Kemudian pengatas masalahnya adalah perlu ditambahkan NaCl sebagai pengisotonis dengan jumlah sekian. Cara penambahannya bagaimana? Gitu. Misalkan. Kemudian kalau ada formula standar, dimasukkan formula standarnya bagaimana? Kalau enggak, ya enggak masalah. Kemudian ini formula yang diajukan. Oke. Kemudian yang ke C adalah pelaksanaan. Alat-alat yang digunakan apa saja, kemudian cara sterilisasinya bagaimana. Yang kedua adalah perhitungan formula atau bahan yang digunakan. Ada perhitungan formulanya atau bahan yang dipakai. Kemudian cara kerjanya, ada formulasinya bagaimana, ya misalnya cara kerja bikin formulanya bagaimana, kemudian cara kerja evaluasi sediaannya bagaimana. Ini dibikin skematis saja, skematis. Kemudian yang terakhir kemasan, brosur, dan etiket. Kemasannya ada desainnya. Desain kemasannya seperti apa. Dan tolong isinya itu sesuai dengan obat yang kalian bikin. Misalkan nih, kemasan kalian ambil dari Google, misalkan ya, kalian cari dari Google. Nah, indikasinya, komposisinya, aturan pakainya itu sesuaikan dengan produk kalian. Gitu. Awas aja kalau saya nemuin ada copy paste banget, ternyata itu isinya bukan sesuai dengan formula yang dibikin. Langsung saya coret. Brosurnya juga sama, brosurnya isinya sesuaikan dengan yang kalian buat. Etiket warna putih atau warna biru. Kemudian bab 3 ada hasil dan pembahasan. Bab 4 ada kesimpulan dan saran. Daftar pustaka. Lampiran. Lampiran itu adalah hasil lembar kerja yang sudah di-ACC oleh dosen. Gitu ya. Itu untuk laporan akhirnya. Dan untuk percobaan 1 itu sterilisasi alat. Nanti akan dijelaskan 1 hari sebelumnya. Cara kerjanya saya tidak menjelaskan satu persatu, ini hanya sekilas saja. Nanti juga dijelaskan. Ya, terus percobaan 2, kemudian 1 dan 2 jadi sekali pertemuan ya. Terus percobaan 3 tidak dilakukan. Kemudian, nah ini mulai percobaan 4. Nah, percobaan 4 adalah injeksi aminofilin. Ya, ini nanti dihitung dihitung tonisitasnya berapa. Ini ya, nanti dihitung tonisitasnya perlu ditambahkan NaCl atau tidak. Ya, perhitungan tonisitas 1 hari sebelum praktikum baru sudah ada. Sehingga ketika praktikum nggak bingung hitung-hitung lagi.
Bab 4, Bab 5, percobaan 5 itu membuat larutan elektrolit. Ini juga sama, dihitung tonisitasnya terlebih dahulu. Ya ini ya, dihitung tonisitasnya semua bahan ini. Untuk elektrolit, coba Mbak Yayu ada nggak di sini? Mbak Yayu, elektrolit yang mau dipraktikumkan yang Ranger laktat apa yang multiple elektrolit? Sebentar Bu, cek. Yang bab Bu yang modul 5. Modul berapa? 5. 5, sebentar. Kalau dulu itu dua-duanya Bu, Ranger laktat sama yang elektrolit juga. Oh, dibuat dua-duanya ya. Berarti satu kelompok bikin 2 ya, Iya, langsung Bu. ya. Oke. Oke, atau enggak kita bagi aja kali ya. Nanti ya Mbak Yayu dibagi saja yang untuk modul 5 itu kan nanti kelompok mana yang bikin Ranger laktat dan kelompok mana yang bikin multiple elektrolit. Karena mereka sudah bikin 2 kerjaan. Gitu ya Mbak. Ya. Yang untuk modul 5 nanti dibagi, yang untuk modul 5 nanti dibagi ada yang bikin Ranger laktat, ada yang bikin multiple elektrolit. Gitu. Kemudian modul 6 ya, ini adalah membuat larutan antikoagulan. Itu nanti juga dihitung tonisitasnya. Ya ini ya, bahan-bahannya dihitung tonisitasnya. Cek apakah larutan isotonis atau tidak isotonis, ini harus sudah dihitung malam sebelumnya. Terus percobaan ketujuh yaitu percobaan terakhir, yaitu larutan untuk mata. Ya, larutan untuk mata, ini juga ada 2, kayaknya kemarin yang dibikin yang kloramfenikol apa ya Mbak Yayu ya? Coba Mbak cek modul 7 Mbak. Modul 7 ya Bu? Ya. Yang kloramfenikol Bu. Kloram ya. Oke, untuk modul 7 nanti dulu juga dua-duanya juga ini Bu. Oh, ada dua-duanya ya. Bahannya ada semua di lab ya. Nanti kloram bisa diganti yang lain lah. Oke, untuk modul 6, modul 7 nanti juga dibagi ya, Mbak. Oke, Bu. Oke, intraokular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pas banget. Ya, sudah ya teman-teman semuanya. Jadi nanti saya ulangi lagi. Untuk modul 5 itu kan ada multiple elektrolit. Nanti modul 5 itu ada multiple elektrolit dan ada Ranger laktat. Nah, nanti akan dibagi tuh, misalkan kelompok 1, 2, 3 bikin Ranger laktat misalkan. Kelompok 4, 5, 6, 7 bikin multiple elektrolit gitu. Ya, nanti akan dibagi. Kemudian misalkan modul 7 juga sama. Modul 7 itu juga ada 2 sediaan ya. Ada sediaan tetes mata kloramfenikol dan ada intraokular, ada larutan irigasi intraokular ya. Nanti juga akan dibagi. Misalkan kelompok 1, 2, 3 tetes mata kloramfenikol, kelompok sisanya larutan irigasi untuk intraokular atau untuk mata. Begitu ya teman-teman semuanya. Ya, untuk praktikum steril. Untuk laporannya, ya, laporannya kalau asdosnya mintanya tulis tangan, jadi saya akan ditulis tangan. Kelompok tadi ya bilangnya ya. Iya, kelompok tulis tangan laporan resminya. Laporan resmi ditulis tangan, ya. Kemudian kelompok. Kenapa kelompok? Biar bisa bagi-bagi, misalkan anak ini mengerjakan bagian ini, si A ini, si B itu kan jadi nggak capek banget tulisnya. Nanti gantian, ya. Misalkan modul 1, jangan misalkan satu anak dari modul 1 sampai modul terakhir, bagian hasil pembahasan terus kayak gitu. Jangan sampai, harus rata. Nah, akan ketahuan di tulisan-tulisannya. Oh, kok tulisan ini di bab hasil pembahasan terus ya, dari modul 1 sampai terakhir, nanti akan ketahuan itu. Kemudian nanti ditulis di mana? Di lembar folio F4. Lembar folio F4.
Ya. Jangan di buku, lembar folio saja. Oke. Kemudian nanti ditaruh di map file. Yang ada pembolong-pembolongnya gitu loh, tahu nggak? Udah nggak punya contohnya sih. Map file, tahu map file? Yang ada pembolongnya. Tahu, Bu, tahu. Yang ada pembolong-pembolongnya ya. Yang tengahnya ada yang bisa dibolongin itu loh. Map file-nya tapi yang plastik, yang murah, nggak yang mahal. Untuk kelas A warnanya hijau, kelas B warnanya kuning. Kelas A warnanya hijau, kelas B warnanya kuning. Oke? Begitu teman-teman ya untuk asistensi praktikum steril. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Silakan, waktunya bertanya. Nggak ada yang mau ditanyain? Beneran nanti nyesel. Kalau nyesel ya. Nyesel pasti di belakang. Bu, mau tanya. Ya, Mbak Norisa. Untuk yang laporan resminya itu kan tulis tangan ya, Bu. Itu bolak-balik apa gimana? Terserah, bolak-balik boleh, mau satu lembar juga boleh, terserah kalian. Yang penting tulisannya bisa dibaca ya, please. Tulisannya yang penting ya sejelek-jeleknya tulisan pasti bisa dibaca. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, tanya Bu. Ya, Mbak Pupu. Gimana? Untuk pengumpulan laporan resminya itu berapa hari setelah praktikum? Oh, Pengumpulan laporannya pas praktikum selanjutnya. Jadi kan 1 minggu sebelum ya. 1 minggu setelah kan, intinya laporan resmi dikumpulkan saat praktikum selanjutnya. Terus bagaimana Ibu yang modul 6 dan 7 ya? Modul 6 dan 7 kan terakhir tuh. Nah, itu dikumpulnya 1 minggu setelah praktikum. Khususon modul 6 dan 7. Tapi untuk modul 1, 2, 4, 5 itu dikumpulkan saat praktikum selanjutnya. Untuk 6 dan 7, 1 minggu setelah praktikum. Ini praktikumnya mulai kapan sih, Bu? Tunggu saja. Belum tahu. Gantian soalnya, nanti dicek dulu. Yang praktikum nanti TK 4 dulu. Kalau TK 4 selesai, baru TK 3. TK 4 nanti pertengahan Oktober. Pertengahan Oktober sampai Oktober selesai. Nanti TK 4 selesai, baru TK, berapa kalian? TK 3 ya? TK 3. Karena asdosnya tingkat 3 itu adalah TK tingkat 4. Gitu. Dan asdosnya tingkat 4 itu nggak ada. Jadinya saya sama Bu Titi nanti ngampu tingkat 4. Gitu ada yang mau ditanyakan? Ibu mau bertanya, Bu. Ada saya. Iya, Mbak Devi, gimana? Itu bukan kita kan praktikumnya langsung 2 modul. Berarti nanti laporan resminya itu kita buat 2 file atau dijadiin 1 file? 2 modul, 2 file. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Iya, jangan digabung modulnya ya. Jadi 2 file. Oh iya, saya lupa. Nanti untuk ingat modul 4, 5, 6, dan 7 itu kan bikin formula ya, teman-teman semuanya. Nah, setiap kelompok itu kejatah bikin 1 video. Silakan nanti koornya membagi saja. Ya, itu kan ada modul 4, modul 5, ada 2 sediaan ya, ada dapat multiple elektrolit, ada tetes mata gitu ya. Kemudian modul 6, dan modul 7 kan ada tetes mata sama larutan irigasi. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma ada 6.
Cuma ada 6. Berarti tambah dengan modul 2. Modul 2 itu apa ya? Oke, modul 2, modul 4, modul 5 itu ada multiple elektrolit, sama ada satunya itu saya lupa apa satunya. Terus ada modul 6 dan modul 7. 7 ada 2 formula ya. Nah, nanti berarti ada 7. Masing-masing kelompok itu nanti wajib membuat satu video. Terserah mau yang mana, silakan dibagi. Videonya yang bagus, oke? Videonya kapan ngumpulinnya ya? Videonya kapan ngumpulinnya? Pasti ada pertanyaan kayak gitu kan? Videonya kapan ngumpulinnya? Itu maksimal pas UAS FTS steril. Itu maksimal. Sebelum UAS juga nggak apa-apa. Itu maksimal banget. Bu mau tanya. Yes? Untuk yang pembuatan videonya itu kayak pertama membuatnya itu apa-apa-apa gitu ya, Bu. Urutan-urutan cara membuatnya gitu. Yes, betul sekali. Oke. Makasih, Bu. Ya, kayak video-video kalian biasa download itu loh. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kan bisa saja tuh ketika neranginnya pas dubbing suaranya setelah bikin video, ngerti nggak? Jadi ya itu sekreatif kalian sih, terserah kalian. Apakah nanti pas lagi praktek sembari menjelaskan bikin video, atau enggak nanti kalian nyampur-nyampur, nanti jelasinnya di dubbing aja. Maksudnya nanti lagi bikin video, terus masukin suara kalian lagi pas jelas-jelasin. Itu terserah kalian lah mau bikin videonya model kayak apa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Untuk deadline videonya dikumpulin kapan, Ibu? Dikumpulinnya maksimal pas jadwal UAS-nya UAS nggak UAS ya? Bukan UAS, ngumpulinnya praktikum. Saya ngumpulinnya kapan ya enaknya ya? Gini deh, ngumpulinnya biar kalian jembar bikin videonya. Ya, yang jembar waktunya. Gini deh, 2 minggu setelah praktikum terakhir. Wis. Maksimal, sebelum itu juga boleh. Maksimal 2 minggu setelah praktikum terakhir. Karena kan 1 minggu setelah praktikum terakhir kan ngumpulin laporan resmi kan. Nah, nanti 1 minggunya kalian bisa edit-edit tuh video. Ngomong-ngomong kalian praktikumnya banyak ya? FTS non-solid, solid, steril, FTS OA ya? Iya, Bu. Banyak banget, Bu, sama yang semester kemarin juga. Iya kan, solid, non-solid, steril, OA, terus apa lagi? Fitokim. Terus? Biokim. Biokim juga. Terus? Udah 5. Ya, selamat menikmati. Makanya saya tuh nggak ada laporan sementara karena saya tahu praktikum kalian tuh banyak. Emang Ibu yang terbaik. Halah. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Sudah cukup? Cukup ya? Oke. Cukup nih beneran, yakin? Nggak ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, terima kasih semuanya. Nanti Mbak Yayu minta tolong sama Mbak Evi untuk dibagi yang modul 5 dan modul 7. Ya. Nanti ditanyakan sama Mbak Claudia dulu, tapi pembagian kelompoknya bagaimana? Apakah sama atau berbeda dengan yang dulu? Karena kan harus maksimal 8 orang yang masuk lab. Apakah dibagi 7 kelompok atau 8 kelompok? Nanti tugasnya koordinator mata kuliah FTS steril membagi jatah bikin video. Tapi setelah tahu kelompoknya, gitu ya. Apakah mau dibikin 8 kelompok atau 7 kelompok? Saya belum tanya ke Mbak Claudia.
Nanti mungkin akan kita bikin kelompok yang baru jadi 8 kelompok mungkin, atau akan menjadi 6 kelompok, nggak ngerti, nanti kita lihat. Nah, nanti pembagian videonya ya, koornya nanti setelah kelompoknya keluar. Kemudian Mbak Yayu sama Mbak Evi juga bagi modul 5 sama 7 juga setelah kelompoknya keluar saja, biar tidak 2 kali bekerja. Oke, terima kasih banyak semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa, silakan dipersiapkan alat-alatnya seperti masker medis, face shield gitu ya. Papan name tag-nya coba dicari di mana, jangan-jangan hilang name tag-nya kalian karena lama nggak ke kampus ya. Itu dicari, jasnya juga dicari. Siapa tahu jasnya hilang kemana karena lama nggak dipakai gitu kan. Dicari itu jasnya, jangan sampai nanti nyari jasnya kalau udah mau praktikum ternyata hilang terus bingung gitu ya, jangan sampai seperti itu. Oke, terima kasih banyak semuanya, hadir semua ya. Oke, terima kasih, silakan di absen koor kelas A dan kelas B, siapa teman-teman yang hadir dan siapa teman-teman yang tidak hadir. Sudah ya, sudah di absen koornya. Sudah mengabsen, oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting.